Assalamualaikum sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga tetap sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Sahihnya, tepatnya pada hadis yang ke-5927, dan juga Imam Muslim, tepatnya hadis ke-1151. Di sini dijelaskan dari Abu Hurairah, lafaznya, kullu amali bani adama yudha'aful hasanatu asyru amsalihah ila sab'i mi'ati dhi'fin. Setiap amal anak cucu Adam itu dilipat gandakan kebaikannya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Qala Allah azza wa jalla illa shauma fa innahu li wa ana ajzibi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kecuali ibadah puasa. Sesungguhnya ibadah puasa itu untukku, kata Allah, dan akulah yang akan membalasnya. Sahabatku yang dimuliakan Allah, di dalam hadis ini menimbulkan suatu pertanyaan bagi kita, yaitu sebagaimana kita ketahui bahwa segala amalan yang kita amalkan itu akan kembali kepada kita kebaikannya. Pahalanya juga akan kita yang meraihnya. Namun kenapa di dalam ibadah puasa ini Allah yang mengambil alih dengan mengatakan bahwa puasa itu untukku, kata Allah. Kenapa kembali kepada Allah? Kenapa kebaikannya kembali kepada Allah? Bukankah seharusnya untuk kita, sahabatku? Nah, pertanyaan ini dijawab oleh Imam Asy-Sya'rani di dalam kitabnya yang bernama Al-Fathul Mubin fi Jumlatin min Asrariddin. Imam Asy-Sya'rani, sahabatku, menjelaskan ada 3 alasan kenapa Allah mengatakan ibadah puasa itu untuknya. Yang pertama, yaitu karena di dalam ibadah puasa itu, seorang hamba Allah yang berpuasa, di situ berarti dia dalam suatu usaha meniru sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yattasifu bisifatillah. Meniru sifatnya Allah. Sifat yang mana? Fa innallaha ta'ala yut'imu wa la yut'am. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberi makan namun tidak diberi makan. Maka sahabatku semua, ketika umat manusia berpuasa, sesungguhnya dia sedang dalam proses meniru sifatnya Allah yang memberi makan namun tidak diberi makan. Kita punya banyak uang, bisa kita beli segala makanan yang ada. Kita punya makanan di dalam rumah, namun kita berikan kepada orang yang berpuasa. Kita berikan kepada orang yang berbuka puasa di masjid. Kita berikan kepada orang yang lemah. Kita berikan kepada fakir miskin. Bahkan kita berikan kepada orang-orang yang sedang lewat di jalan raya. Ini menunjukkan apa, sahabatku semua? Kita sedang meniru sifatnya Allah. Lalu apakah boleh meniru sifatnya Allah? Tentu saja boleh. Hanya saja memang kita takkan pernah meniru sifatnya Allah sampai sempurna. Karena kita manusia ini memiliki kelemahan. Namun Allah tetap mempersilahkan itu. Suatu perbandingan yang bisa saya jelaskan, sahabatku semua, bahwa kebanyakan kita, sesama manusia saja, kita mencintai orang yang mungkin dia punya sifat yang sama dengan kita. Yang itu seringkali kita katakan dengan istilah serasi, istilah cocok. Nah, itu sesama manusia. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pasti Allah akan makin senang kepada hambanya yang meniru sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tidak semua sifat, ya sahabatku semua. Sifat yang satu ini boleh kita tiru. Kemudian yang kedua, alasannya sahabatku semua, yaitu di mana kita berpuasa di siang hari, lalu di malam hari kita makan. Kata Imam Asy-Sya'rani, al-lailu ayatun wujudil aghyar. Malam hari itu adalah suatu pertanda adanya wujud ciptaan Allah. Wan nahar ayatun liwujudillahi ta'ala. Sedangkan siang hari itu merupakan suatu pertanda adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, sahabatku semua, apa yang mau kita ambil dari sini? Dijelaskan di dalam suatu hadis, sahabatku. Fa innallaha khalaqal khalqa fi zulmatin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan suatu ciptaan di dalam kegelapan.
Summa afadhu alaihim min nurihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyandarkan cahayanya kepada ciptaannya itu. Faman asabahu min dzalikan nur ihtada wa man akhta'a dhalla. Maka siapa yang mendapatkan cahayanya Allah itu pastilah dia akan mendapatkan petunjuk, dan siapa yang tidak mendapatkan cahayanya Allah itu pastilah dia akan menjadi tersesat. Jadi sahabatku yang dimuliakan Allah, orang yang berpuasa di siang hari sesungguhnya dia dalam usaha untuk menggapai nurnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di siang hari itu ada cahaya. Di situ menunjukkan bahwa manusia sedang di dalam usaha menggapai keriduan Allah dengan mujahadahnya, dengan ibadah puasanya, dan dengan segala kekhusyuan dan keikhlasannya. Kenapa dengan keikhlasannya, sahabatku? Karena di dalam ibadah puasa itu tak nampak ibadahnya. Hanya dia dan Allah yang nampak. Kemudian sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alasan yang ketiga kenapa Allah mengatakan puasa itu untuknya, yaitu adalah li'anna shauma taharrurun minal ubudiyah lisyahawat wa taharrurun lil istirqaq wa ta'abbud lil asya. Di dalam ibadah puasa ini umat manusia meniru sifatnya Allah, di mana Allah memiliki segala sesuatu, namun segala sesuatu itu tunduk kepada Allah. Kita umat manusia, kita memiliki pangkat, namun pangkat itu yang membuat kita repot, yang membuat ketika kita ada azan, kita belakangkan azannya, kita belakangkan ibadah sholat karena pekerjaan kita. Pangkat kita itu membuat kita tidak bisa istirahat. Pangkat kita itu membuat kita stres karena pekerjaan kita. Kita memiliki harta, di mana harta kita itu membuat kita bimbang, membuat kita takut kalau nanti dicuri orang, membuat kita khawatir kalau orang menipu kita sehingga mengambil harta kita. Itu menunjukkan apa, sahabatku semua? Menunjukkan bahwa apa yang kita miliki itu bukan membuat dia tunduk kepada kita, melainkan kita yang tunduk pada dia. Maka di dalam ibadah puasa ini, sahabatku yang berbahagia, kita sedang dalam upaya bagaimana caranya agar apa yang kita miliki itu dia tunduk kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa taala segala yang dimilikinya di atas bumi ini, di alam raya ini, semuanya tunduk kepada Allah. Maka sahabatku semua, di dalam hal ini kita sedang melatih diri di dalam ibadah puasa ini. Di mana kalau ada yang enak, belum tentu atau belum harus, tidak harus kita makan. Di mana ada yang cantik, tidak harus kita miliki. Di mana yang indah, tidak harus kita ambil. Di mana yang mahal, tidak harus kita beli. Hanya untuk menutupi gaya kita. Itu menunjukkan bahwa kita di dalam usaha agar kita tidak terlalu terpancing. Kita tidak menjadi hamba dunia, melainkan dunia yang harus menghambakan diri kepada kita, sahabatku semua. Kita tidak harus menghambakan diri kita kepada pangkat, jabatan, golongan, harta, kesenangan duniawi. Melainkan semua pangkat, jabatan, dan kesenangan duniawi itu yang harus tunduk dan ikut kepada kita. Karena kalau kita yang membuat mereka tunduk, maka kita akan hidup bahagia, sahabatku semua. Namun kalau kita yang tunduk terhadap harta kita itu, maka sebanyak apapun harta itu tidak membuat kita bahagia, tidak membuat kita tenang. Jadi sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan yang bisa kita ambil dari video ini adalah bahwa alasan Allah mengatakan puasa itu untuknya ada 3. Yang pertama, karena kita di dalam ibadah puasa meniru sifatnya Allah yang memberi makan namun tidak diberi makan. Yang kedua, kita sedang menjemput nurnya Allah, di mana Allah mempersilahkan kita agar kita mendapat hidayah darinya. Dan yang ketiga, sahabatku semua, di mana kita meniru sifatnya Allah, karena Allah
memiliki segala sesuatu yang segala sesuatu itu dapat ditundukkannya, maka kita juga dalam usaha agar menundukkan segala yang kita miliki. Dan seperti jabatan-jabatan pekerjaan yang selama ini kita geluti, mudah-mudahan yang sedikit ini sahabatku semua bermanfaat bagi kita semua. Wawasannya dapat kita ajarkan kepada orang yang kita cintai dan kita sayangi. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.